Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Sangat manja. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam dan Kenan berpamitan pulang, namun Terry menyuruh menginap di rumahnya. "Menginap di sini saja, Ken. Ini sudah larut malam," ujar Terry, namun Kenan menolaknya. "Tidak, Ter, kami kembali saja ke hotel," ucap Kenan, dan Terry tertawa karena ia juga seperti itu waktu baru menikah dengan Lydia. "Oh, iya Ken. Aku lupa, bukankah kalian baru 1 minggu menikah? Aku sangat paham hal itu," ucap Terry sambil tersenyum-senyum. Alice yang sudah mengantuk bersikap biasa saja karena ia sudah tidak fokus lagi. Dan Kenan berpamitan pulang. Saat di dalam perjalanan, Alice sudah tertidur. Hingga mereka sampai hotel, Alice tidak kunjung bangun. Kenan merasa tidak tega melihat Alice tertidur. Ia menggendong Alice sampai ke dalam kamar mereka. Di pagi hari yang cerah ini, Alice masih berada di alam mimpi, sedangkan Kenan sudah bersiap akan bertemu rekan bisnisnya. "Alice sayang, Om pergi dulu ya. Sarapan Alice sudah Om siapkan di meja. Kalau ada apa-apa telepon ya," bisik Kenan di telinga Alice. Namun Alice tidak juga bangun, sehingga Kenan langsung pergi meninggalkan gadis itu. Dan ia bergegas masuk mobil dan melaju ke kantor rekan bisnisnya. "Pagi, Pak. Maaf membuat Bapak menunggu saya," ucap Kenan dengan sangat sopan, dan ia berjabat tangan dengan Pak Hermawan. "Tidak, Pak Kenan. Saya sangat senang Anda bisa datang secara langsung, tidak mewakilkan asisten Anda untuk pertemuan kita," jawab Pak Hermawan. Mereka berjalan menuju ruangan kerja Pak Hermawan sambil bercerita bersama. Sesampainya mereka di dalam, Pak Hermawan membahas masalah pekerjaan. Namun ponsel Kenan berdering. "Pak Kenan, angkat saja, mana tahu penting," ucap Pak Hermawan. "Iya Pak, maaf ya, ini istri saya menelpon," jawab Kenan, dan Pak Hermawan tersenyum. Kenan menerima panggilan dari Alice. "Halo, Alice, ada apa menelpon?" "Om." Alice menangis-nangis, membuat Kenan panik. "Ada apa sayang? Mengapa kamu menangis? Katakanlah," ucap Kenan yang mulai panik akan keadaan istrinya. "Om pergi ke mana? Mengapa meninggalkan Alice sendiri? Alice takut, Om." Alice tak hentinya menangis. "Sayang, Om sebentar lagi kembali ke hotel ya. Alice jangan menangis lagi, oke?" Kenan tersenyum mendengar Alice menangis karena mencari dirinya. "Baiklah, Om jangan lama-lama. Alice takut." Kini Alice sudah berhenti menangis. "Baik, Om tutup dulu teleponnya." Kenan langsung menutup teleponnya. "Maaf Pak, tadi istri saya menelpon," ucap Kenan sambil menatap wajah rekan bisnisnya tersebut. "Iya, tidak apa-apa Pak Kenan. Saya belum tahu kalau Pak Kenan sudah menikah dan saya tidak diundang," tanya Pak Hermawan yang menatap Kenan dengan serius. Sedangkan Kenan hanya tersenyum. "Maaf Pak, saya belum membuat resepsi. Kami baru menikah 1 minggu yang lalu," ungkap Kenan malu-malu. Karena ia sudah tidak muda lagi, malu saja kalau dia harus mengadakan resepsi pernikahannya dengan mewah. "Oh, begitu. Bagaimana kalau makan malam bersama kami sebelum Bapak kembali ke kota A?" pinta Pak Hermawan pada Kenan. "Baiklah Pak,
Sebelum saya kembali, kami akan makan malam bersama keluarga Bapak. Jawab Kenan, dan mereka melanjutkan perbincangan yang tertunda tadi. Di dalam kamar hotel, bisa-bisanya Om Kenan, dia ninggalin Alice di sini sendiri. Awas aja kalau pulang nanti bakalan dihukum. Sebel. Alice sangat manja pada Kenan sejak ia masih kecil. Jadi sudah terbiasa manja pada pria itu yang sekarang sudah menjadi suaminya. Alice pergi mandi karena dia belum membersihkan diri. Setelah selesai mandi, ia mengenakan kaos dan celana pendek yang panjangnya hanya sepaha saja. Kemudian ia memakan roti isi dan susu yang disiapkan oleh Kenan tadi. Kenapa Om Kenan belum balik juga sih? Ini udah hampir siang. Sebel deh. Alice lelah menunggu Kenan sedari tadi dan menelpon temannya. Halo Riz, kamu di mana? Tanya Alice. Biasa, Ceh, di kampus. Allah, kapan masuk lagi? Jangan bolos mulu, Ceh. Kapan lo mau lulus, Ceh? Ucap Rizka di balik telepon. Gue lagi di kota Paris, mungkin 1 minggu lagi baru balik. Sahut Alice. Lo ngapain, Ceh, di sana? Tanya Rizka. Oh, gue nemenin Om Kenan, Riz. Jawab Alice yang keceplosan barusan. Hah? Ngapain lo nemenin Om Ken, Ceh? Tanya Rizka dengan sangat penasaran. Untuk apa temannya tersebut menemani laki-laki duda pujaan hatinya. Ups, keceplosan deh. Riz, gue sebenarnya sama Om Kenan udah nikah, Riz. Ucap Alice dengan sangat pelan. What? Maksud lo, Ceh? Gimana lo nikah sama Om Ken, duda tampan impian gue, Ceh? Ucap Rizka dengan sangat terkejut. Maaf, Riz, ini semua bukan kemauan gue, tapi kami difitnah, Riz. Entar kalau gue udah balik, gue ceritain deh sama lo semuanya ya. Ucap Alice. Ceh, ada yang patah, tapi bukan kayu, Ceh. Ucap Rizka seolah-olah sedang menangis. Dasar, lebay lo mah. Alice tertawa-tawa mendengar ucapan temannya tersebut. Biarin. Ceh, gue masuk kelas dulu ya. Ada mata kuliah satu lagi nih. Udah dulu ya. Bye. Ucap Rizka. Oke, bye. Alice mematikan teleponnya. Kemudian Alice melihat jam menunjukkan pukul 12. Namun Kenan tak kunjung kembali dan akhirnya ia tertidur. Kini Kenan sedang berada di sebuah restoran terbesar di kota B. Ia sedang bersama dengan rekan bisnisnya untuk makan siang bersama, dikarenakan Kenan yang jarang sekali bertemu dengan mereka. Oh, iya Pak Ken. Kapan Anda mengadakan pesta pernikahan Anda, Pak? Tanya Pak Hermawan di saat mereka sedang berbincang-bincang. Entahlah, Pak. Saya malu karena umur saya sudah tidak muda lagi. Jawab Kenan dan mereka sedang menyantap makan siang mereka. Kenapa malu, Pak? Kami ingin melihat istri Bapak. Ucap mereka bersamaan. Itu dia masalahnya, Pak. Istri saya umurnya baru 20 tahun, sedangkan saya sudah 40 tahun. Sahut Kenan dan rekan bisnisnya tersedak mendengar umur istri Kenan. Ini, minum airnya, Pak. Kenan memberi segelas air mineral kepada rekan bisnisnya tersebut. Terima kasih, Pak. Saya terkejut, Pak. Istri Bapak muda sekali umurnya. Ucap rekan bisnisnya membuat Kenan malu-malu dan ia tersenyum. Iya, Pak. Alice anak Aziz Prananda. Apa Bapak sudah lupa? Ucap Kenan dan rekan bisnisnya sangat terkejut mendengarnya. Hah? Anak Aziz yang dulu selalu kamu urus kalau Aziz keluar kota? Tanya Pak Hermawan. Iya, Pak. Saya juga tidak menyangka kalau dia jodoh saya. Jawab Kenan sambil tertawa.
Namun, ia baru ingat kalau dia sudah janji pada Alice akan pulang cepat. Ya ampun, Kenan menepuk keningnya. Pria itu melihat jam sudah 12:30. Pasti Alice akan marah besar padanya karena dia tidak menepati janji. Ada masalah, Pak Ken? Tanya Pak Hermawan yang melihat Kenan menepuk keningnya. Iya, Pak. Saya lupa. Istri saya menunggu di hotel. Pasti dia marah karena saya lama sekali kembalinya. Jawab Kenan. Pria itu mengambil ponselnya. Berulang-ulang, ia menelpon Alice, namun tidak kunjung diangkat, dan Kenan mulai panik. Sebaiknya Pak Ken kembali saja. Saya sangat paham kalau wanita marah, habis kita Pak. Bisa puasa 1 minggu lamanya. Mana Pak Ken baru menikah. Ucap Pak Hermawan dan para rekan bisnis Kenan tertawa melihat Kenan panik. Iya Pak, sebaiknya saya kembali ke hotel dulu Pak. Istri saya ditelepon tidak diangkat. Ucap Kenan yang beranjak dari duduknya. Iya Pak, kami semua paham. Sampai berjumpa kembali Pak Ken. Ucap para rekan bisnis Kenan. Kenan buru-buru masuk mobil. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar ia cepat sampai hotel. Setelah 10 menit melajukan mobil, ia pun sampai hotel. Kenan bergegas masuk ke dalam hotel dengan berlari. Sesampainya ia di depan kamarnya, langsung masuk dan melihat Alice sedang tertidur pulas. Alice, Om minta maaf sudah membuatmu menunggu. Kenan mendekati Alice dan ia menyelimuti gadis itu menggunakan selimut. Alice terbangun. Ia melihat Kenan menyelimuti dirinya. Om, kenapa lama sekali? Alice lelah menunggu Om. Alice memasang wajah masam. Kenan gemas melihat wajah cemberut Alice dan mencubit hidung sang istri. Au, sakit tahu Om. Alice semakin cemberut akan sikap Kenan padanya saat ini. Maafkan Om suamimu ini ya sayang. Alice tersenyum mendengar Kenan berkata Om suami. Baiklah, Alice maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya. Alice kini menatap Kenan dan mereka saling pandang. Kalau dilihat-lihat, wajah Om Kenan masih sangat muda, tidak terlihat tua, dan dia sangat tampan. Tapi sayang, dia hanya menganggapku sebagai anaknya. Batin Alice. Alice, kamu mengapa melamun sayang? Tanya Kenan yang melihat Alice melamun. Tidak ada Om. Alice lapar Om, mau makan. Rengek Alice, ia memang sangat manja. Ayo sayang, kita turun ke bawah. Makan. Oh iya, tapi gantilah celanamu terlebih dahulu. Ucap Kenan. Alice langsung memandangi celananya. Mengapa Om? Apa celana Alice robek ya? Tanya polos Alice. Tidak sayang, tapi terlalu pendek. Pakailah yang panjang. Om tidak ingin para lelaki memandangimu. Jawab Kenan, dan ia duduk di sofa. Alice bergegas berganti celana, dan ia mengenakan celana panjang. Ayo Om, Alice sudah siap. Alice menghampiri Kenan, namun naas kakinya tersandung, dan membuatnya terjatuh di atas tubuh sang suami. Kenan memandang Alice. Kenapa ada perasaan yang aneh? Tidak, aku hanya menganggap Alice sebagai anakku saja. Batin Kenan. Alice langsung bangkit dan Kenan hanya tersenyum melihat raut wajah Alice yang memerah. Maaf Om, kaki Alice tersandung tadi. Ucap Alice dengan sangat lembut. Kenan hanya diam dan mereka turun ke bawah. Mereka pergi ke restoran hotel dan mereka duduk di salah satu bangku di sana. Setelah selesai, mereka langsung kembali ke dalam kamar mereka. Kenan menidurkan tubuhnya di kasur.
Apa Om capek? Tanya Alice yang berbaring di samping tubuh Kenan. Tidak terlalu capek, sayang. Ada apa? Kamu ingin jalan-jalan? Sahut Kenan, dan ia melirik Alice yang berada di sampingnya. Tidak, Om. Alice pijitin badan Om bagaimana? Ucap Alice yang menatap Kenan dari jarak cukuplah dekat, membuat jantung Kenan berdetak dengan kencang. Apa tidak merepotkan Alice? Tanya Kenan begitu takjub pada Alice. Tidak, Om. Alice ingin menjadi istri yang baik, jawab Alice. Kenan ingin menggoda Alice, dan ia menarik tangan sang istri hingga berada di atas tubuhnya. Apa Alice sungguh ingin menjadi istri yang baik? Tanya Kenan. Bersambung.